Pernah denger nggak tentang seorang laksamana yang armadanya itu kalau dibandingin sama kapal-kapal penjelajah Eropa, kapal mereka itu kelihatan kayak perahu mainan. Nah, jauh sebelum Columbus, dunia itu udah pernah lihat kekuatan laut yang luar biasa banget. Ini dia kisahnya, Laksamana Agung Cheng Ho. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang memimpin armada laut terbesar dalam sejarah hampir 1 abad penuh sebelum Columbus? Mungkin kalian mikir udah tahu jawabannya, tapi siap-siap aja kaget. Biar kebayang skalanya, coba deh lihat perbandingan ini. Kapal utamanya Cheng Ho yang juluki kapal harta karun, panjangnya itu bisa sampai 70 meter dengan 1.000 awak kapal. Bandingin sama kapalnya Columbus, Santa Maria, yang panjangnya cuma 19 meter. Ini bukan cuma soal beda ukuran loh, ini tuh bukti nyata superioritas teknologi dan logistik dari dinasti Ming. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam. Kenapa ya tokoh sehebat ini sering banget cuma jadi catatan kaki aja di buku-buku sejarah versi barat? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Coba lihat ini deh, bahkan di zaman modern pun pengaruhnya diakui. Majalah Life menempatkan dia di peringkat 14 sebagai salah satu orang paling berpengaruh di milenium terakhir. Jadi ini bukan cuma sekedar tokoh kuno, dia ini seorang raksasa sejarah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Gimana ceritanya seorang anak laki-laki dari provinsi terpencil bisa jadi laksamana armada terbesar di dunia? Kisahnya ini benar-benar luar biasa, salah satu kisah perubahan nasib yang paling dramatis. Oke, pertama-tama soal nama ya. Dia itu nggak lahir dengan nama Cheng Ho. Nama lahirnya adalah Ma He, dari keluarga muslim suku Hui. Nama Cheng Ho itu gelar kehormatan yang diberikan langsung oleh kaisar sebagai tanda kepercayaan yang paling tinggi. Perjalanan hidupnya buat sampai ke puncak itu, wah, luar biasa. Ditangkap waktu kecil dan dijadikan kasim istana, dia bukan cuma bertahan hidup, tapi juga sukses besar karena kecerdasan dan kesetiaannya. Dia jadi kunci kemenangan Pangeran Yan dalam Perang Saudara, dan sebagai hadiahnya, Kaisar Yongle yang baru memberinya kekuasaan yang nggak terbayangkan. Nah, dari cerita tentang orangnya, sekarang kita pindah ke armadanya yang super megah. Ini bukan sekedar kumpulan kapal biasa loh, ini tuh kayak sebuah kota terapung yang sengaja dirancang untuk memamerkan kekuatan dan kemegahan dinasti Ming. Coba deh bayangin, 307 kapal berlayar di lautan. Itu bukan armada biasa, tapi kayak kota terapung yang lagi bergerak. Siapapun yang lihat pasti langsung rasa kecil. Skala sebesar ini belum pernah ada di dunia sebelumnya. Dan itu baru kapalnya. Orangnya lebih gila lagi. Ada lebih dari 27.000 orang, pelaut, tentara, dokter, juru masak, diplomat, semuanya ada. Jumlah ini jauh melampaui usaha maritim manapun di era itu. Terus isinya apa aja? Wah, isinya macem-macem. Ada sutra dan porselen buat dagang, ternak hidup buat makanan segar, bahkan ada bambu cadangan buat perbaikan darurat di tengah laut. Ini bukan sekedar pelayaran, ini tuh sebuah ekosistem mandiri yang dirancang untuk diplomasi, perdagangan, dan penjelajahan. Oke, sekarang kita sampai di puncak dari semua ini. 7 ekspedisi legendarisnya yang membawanya melintasi apa yang waktu itu disebut orang Tiongkok sebagai Samudra Barat, yang kita kenal sebagai Samudra Hindia dan sekitarnya. Jadi selama hampir 3 dekade, Cheng Ho itu mimpin 7 pelayaran epik. Dan setiap pelayarannya itu makin jauh loh. Dari Asia Tenggara, lanjut ke India, terus nyebrang Samudra Hindia, sampai ke Tanah Arab dan pesisir Afrika. Ini pencapaian navigasi yang luar biasa banget pada masanya. Nah ini nih, bagian yang paling penting. Dengan kekuatan militer sebesar itu, mereka kan bisa aja naklukin siapapun yang mereka mau. Tapi mereka nggak ngelakuin itu. Misi Cheng Ho itu bukan penaklukan, tapi lebih ke proyeksi soft power, membangun diplomasi, mengamankan jalur perdagangan, dan nunjukin kebesaran Tiongkok ke seluruh dunia. Dan ini membawa kita ke warisannya. Apa jejak yang ditinggalkan dari semua pelayaran raksasa ini? Percaya atau enggak, pengaruhnya itu masih terasa di seluruh kawasan Samudra Hindia sampai hari ini. Peninggalannya itu ada di mana-mana. Dia bukan cuma bawa pulang utusan asing dan hadiah-hadiah eksotis kayak jerapah, tapi yang jauh lebih penting, ia meninggalkan peta navigasi yang revolusioner dan jaringan diplomasi damai yang jejaknya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Mau bukti yang lebih konkret? Ada, dan ini deket banget sama kita. Di Samudra Pasai, yang sekarang jadi bagian dari Indonesia, Cheng Ho menghadiahkan sebuah lonceng raksasa bernama Cakra Donya. Ini bukan sekedar hadiah biasa, tapi simbol persahabatan abadi. Dan lonceng itu sampai hari ini masih ada di sana, jadi saksi bisu sejarah. Terus, kenapa semua ini berhenti gitu aja? Kenapa armada sehebat ini tiba-tiba hilang dari lautan? Jawabannya ada di politik istana.
Setelah Kaisar Yongle, sponsor utamanya, wafat, kebijakan berubah. Para pejabat baru menganggap ekspedisi ini cuma buang-buang uang. Jadi, setelah pelayaran ke-7, armada harta karun itu nggak pernah berlayar lagi. Titik. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Pertanyaan, gimana kalau terbesar dalam sejarah? Coba bayangin deh, kalau Tiongkok nggak berhenti. Kalau armada raksasa itu terus berlayar. Bisa jadi zaman penjelajahan Eropa nggak pernah terjadi dengan cara yang sama. Kira-kira, dunia yang kita tinggali hari ini bakal kayak gimana ya? Pertanyaan ini akan terus menggema selamanya dalam sejarah.